Ya, oke, waktunya sudah pukul 13 lebih. Kita mulai saja ya. Teman-teman mahasiswa yang berbahagia, hari ini kita kuliah KWU 3. Sebelumnya kita perkenalkan dulu, nanti ada satu dosen baru yang mungkin belum kenal dengan saudara-saudara, namanya Ibu Isti. Nah, ini Ibu Isti nanti yang akan mengajar di kuliah kita hari ini. Tapi sebelum Bu Isti ngajar, beliau nanti juga akan kenalan, dan kuliah ini akan dibuka oleh Pak Chandra. Ya, saya rasa sudah memenuhi quorum. Silahkan Pak Chandra untuk memulainya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera kita semua. Pertama, seluruh rektorat, manajemen, dan sivitas akademik Universitas CIC, dan tentunya kami sekeluarga juga mengucapkan selamat memasuki bulan suci Ramadan 1441 Hijriah. Semoga di bulan suci Ramadan ini tentunya kita diberikan kesehatan, perlindungan, terlebih dalam situasi negara kita yang masih mengalami wabah virus corona, dan tentunya tidak mengurangi perjalanan ibadah puasa kita semua, dan bisa berhasil sampai selesai di Hari Raya Idul Fitri. Amin. Dan tentunya doakan buat keluarga semua, orang tua juga, sanak saudara, kita semua, baik dosen, kami semua, dan saudara-saudara untuk tetap sehat dan perlindungan dari Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Baik, saudara semua, sebagaimana KWU 3 yang saya sudah sampaikan juga, memang ada hari Jumat kemarin libur karena libur nasional, puasa pertama. Yang berikutnya Jumat minggu ini juga hari libur nasional yang saya lihat itu. Jadi makanya perkuliahan KWU 3 harus tetap berjalan, ada penggantian hari, yaitu hari ini, nanti di-set lagi, jika memungkinkan ada lagi untuk Jumat yang minggu ini, di hari yang lain, karena pas kebetulan beberapa kali Jumat ada non-kegiatan, yaitu libur. Saudara semua, KWU 3, para mahasiswa-mahasiswi yang saya banggakan, saya sangat rindu tetap ingin supaya saudara ikut terlibat di dalam bisnis sendiri. Apakah itu memang dari keluarga sudah pernah ada rintisannya, dari orang tua, dari paman, dari kerabat, idenya dan sudah ada, sudah berjalan pun bisa dilanjutkan atau dikembangkan dengan inovasi baru yang kekinian, atau benar-benar murni ada ide-ide baru. Saya sangat berharap, berdoa supaya di antara semua mahasiswi KWU 3 ini lahir entrepreneur yang sukses. Karena kalau nggak berani mulai, maka kita akan kehilangan momentum. Ya. Jadi KWU 3 sebagaimana ini sedang ide bisnis mengembangkan sampai dengan eksekusi bisnis. Nah, identifikasi bisnis baru kita penting. Kemudian nanti membuat proposal bisnis itu hanya tools, alat untuk bagaimana kalau kita menyajikan adanya rencana bisnis. Proposal bisnis itu lebih cenderung kepada formalitas bagaimana bisnis mau dikembangkan. Yang penting adalah menerjemahkan idenya
sebelum menerjemahkan ide berarti create, ciptakan untuk saudara punya ide. Setelah punya ide, dikembangkan idenya bersama dengan rekan-rekan kelompok satu prodi atau lintas prodi, beranikan untuk mulai merumuskan dan mulai mengeksekusi ide bisnis itu menjadi sebuah inovasi bisnis. Kami siap membantu untuk supaya bisa terimplementasi. Bahkan kalau bagus sekali idenya kekinian, tidak menutup kemungkinan adanya investor yang masuk. Ya. Atau saya dapat rezeki, saya bisa ikut jadi investor. Seperti itu. Ya. Nah, Pak Dadi juga bisa. Lihat background-nya Pak Dadi kan sudah ada di tower lantai 26. Seperti itu. Oke, supaya kita tidak terlalu tegang ya. Kita enjoy, stay at home, study from home, tapi kita stay safe, tetap kita aman, stay healthy, dan jangan lupa stay happy. Ya. Segala perkara memang ini tidak mengenakan, tetapi kita coba supaya ini bisa berlangsung. Selesai wabahnya dan kita bisa kembali ke situasi normal. Silakan Ibu Isti. Ibu Isti, saya juga kayaknya belum pernah ketemu secara formal, ya, kehadiran Ibu Isti sebagai dosen manajemen. Ibu Isti S2, background-nya S2 manajemen, akan membagikan materi dan saya akan menyimak dengan tentunya rekan-rekan mahasiswa semua. Silakan Bu Isti, waktunya supaya tidak terlalu lama. Saya menyemangati saudara semua untuk punya ide bisnis dan eksekusi bisnis per kelompok ya. Jangan lupa ya. Oke, terima kasih. Silakan Bu Isti. Oke, silakan Bu Isti. Yang diberikan kepada saya akan share PowerPoint-nya terlebih dahulu. Suaranya kurang kencang. Iya, Pak. Ya. Jadi pada pertemuan kali ini saya akan menyampaikan materi terkait identifikasi ide bisnis inovatif. Suara saya sudah terdengar jelas, Pak? Oke, sudah. Silakan. Yang pertama, di sini ada definisi ide bisnis itu sendiri. Ide bisnis adalah respons seseorang, banyak orang, atau suatu organisasi untuk memecahkan masalah yang teridentifikasi atau untuk memenuhi kebutuhan di suatu lingkungan. Mencari sebuah ide bisnis yang bagus adalah langkah awal untuk mengubah keinginan dan kreativitas pengusaha menjadi peluang usaha atau bisnis. Kemudian sumber ide bisnis ini saya ada beberapa sumber ide bisnis yang saya temukan. Yang pertama itu adalah kebutuhan dan permintaan pasar. Maksudnya adalah kebutuhan yang masih belum terpenuhi atau telah terpenuhi tapi kurang memuaskan. Contohnya itu seperti misal di suatu desa itu ada penduduk yang hobinya itu berbelanja ke kota untuk membeli suatu pakaian. Nah, di sini bisa dijadikan suatu peluang bisnis di desa tersebut untuk bisnis pakaian. Gitu. Kemudian yang kedua ini ada keahlian dan keterampilan. Tentunya dari individu atau kelompok yang memiliki keahlian atau keterampilan sendiri. Pasti berbeda-beda. Contohnya itu seperti keahlian menjahit, itu bisa dijadikan peluang bisnis untuk membuat butik, atau mungkin memasak, bisa dijadikan bisnis untuk membuka catering atau bekerja sama sekolah-sekolah untuk mengirimkan cateringnya. Atau mungkin bekerjanya juga bisa. Kemudian yang ketiga itu ada melalui hobi atau minat. Hobi minat itu contohnya bisa seperti hobi fotografi, kemudian membuat video, konten kreator, yang sekarang ini kan bisa dijadikan suatu peluang bisnis untuk yang namanya membuat video, kemudian nanti diupload ke YouTube dan diaktifkan untuk program AdSense-nya. Gitu. Dan selanjutnya adalah kreativitas. Kreativitas itu juga bisa dijadikan sumber ide bisnis. Selanjutnya itu ada jaringan dan relasi. Jadi untuk yang teman-teman mahasiswa semua yang memiliki banyak teman, begitu bisa dijadikan
suatu jaringan atau relasi untuk membentuk suatu bisnis. Misalnya seperti wedding organizer atau event organizer itu bisa dilakukan. Dan selanjutnya itu ada ATM, amati, tiru, modifikasi. Itu artinya itu adalah meniru bisnis yang sudah ada sebelumnya. Tapi bukan berarti sama persis, tapi harus dilakukan yang namanya suatu perbedaan atau dimodifikasi. Seperti misal contohnya ingin ayam goreng itu sudah banyak, maka dibuatlah ayam geprek, ayam gepuk atau ayam penyet. Itu kan sudah banyak sekali. Jadi dimodifikasi supaya tidak sama dengan bisnis yang sudah ada. Itu salah satu contohnya. Kemudian melalui saran dari yang sudah berpengalaman tentunya. Dan selanjutnya adalah pengalaman dan pekerjaan. Jadi kalau misalnya sudah berpengalaman di suatu pekerjaan yang seperti pekerjaan bisnis, seperti mungkin distributor kosmetik gitu, bisa nantinya diimplementasikan sendiri secara individu berjualan kosmetik secara online. Kemudian selanjutnya penemuan secara tidak sengaja, dan yang terakhir itu adalah pencarian ide dengan penuh pertimbangan. Kemudian di sini ada teknik untuk mendapat ide bisnis, yaitu bisa melalui diskusi, rapat atau sharing, kemudian brainstorming. Brainstorming itu tukar ide dengan orang lain. Bedanya adalah kalau brainstorming itu dengan pelakunya, pelaku diskusinya itu yang sudah berpengalaman. Jadi nanti biasanya dengan brainstorming itu akan memunculkan suatu ide baru yang tentunya yang tidak dipikirkan sebelumnya. Kemudian yang ketiga adalah keingintahuan, yaitu dorongan kuat dari dalam diri seseorang untuk mengetahui lebih banyak akan sesuatu. Ya. Kemudian yang keempat itu ada pendekatan tidak langsung, yaitu upaya dilakukan guna membahas sebuah ide. Yang kelima, komponen yang dimodifikasi, yaitu ide baru dari modifikasi ide lama. Ini hampir sama seperti ATM tadi ya, meniru usaha yang sudah ada kemudian dimodifikasi lagi. Dan yang terakhir itu ada meditasi, yaitu merupakan teknik menghasilkan ide dengan memusatkan pikiran dan perasaan. Itu biasanya dilakukan secara individu sendiri, kemudian merenung, memikirkan ide yang menurut individu itu sendiri baik untuk dilakukan. Adapun untuk pengertian inovasi menurut Peter Drucker itu adalah sebuah kekasan dari wirausaha, sebuah alat yang mereka gunakan untuk menggali peluang dalam perubahan untuk membangun sebuah bisnis yang berbeda. Kemudian menurut Stephen Robbins itu inovasi adalah sebuah gagasan atau ide baru yang diterapkan untuk memperbaiki suatu produk dan jasa. Dan untuk ciri-ciri inovasi itu sendiri, yaitu memiliki kekhasan khusus, artinya tidak sama dengan usaha lain, kemudian dilaksanakan, memiliki ciri atau unsur kebaruan, dan yang ketiga itu dilaksanakan melalui program yang terencana dan tentunya memiliki tujuan. Selanjutnya, untuk keputusan yang harus dilakukan dalam inovasi, itu ada 5 di sini. Yang pertama itu ada analisis peluang. Analisis peluang itu yang dasar itu bisa dilakukan dengan SWOT, mencari kekuatan, kelemahan, kemudian kesempatan dan ancamannya. Nanti untuk SWOT sendiri mungkin teman-teman mahasiswa sudah pernah mendengar hal itu atau mungkin bisa dicari tahu sendiri bagaimana cara menyusun suatu SWOT ketika hendak melakukan bisnis. Karena itu cukup penting dilakukan. Kemudian yang kedua itu inovasi bersifat konseptual dan perseptual. Tentunya terkonsep dan dapat didefinisikan dengan baik. Dan yang ketiga itu inovasi agar efektif harus sederhana dan harus fokus. Dan yang keempat itu inovasi yang efektif mulai dari yang kecil. Jadi tidak harus dari sesuatu yang besar, tapi dipikirkan dari mulai hal yang kecil dulu itu bisa bermanfaat tentunya. Dan yang kelima itu inovasi yang sukses mengarah pada kepemimpinan.
Jadi harus memiliki pemimpin yang baik. Selanjutnya di sini ada proses penemuan peluang menurut Breslin 2016 dan Simonton 98. Yang di mana ada 3. Yang pertama itu variasi, seleksi, dan retensi. Ini adalah prosesnya, itu bisa dilihat di gambar tersebut untuk proses penemuan peluangnya. Jadi peluang variasi terjadi ketika peluang baru itu dihasilkan. Peluang ini muncul sebagai struktur kognitif di pikiran pengusaha karena individu membuat koneksi wawasan dan asosiasi. Jadi variasi ini memang sudah ada ide yang sudah ada di dalam kepala para pengusaha. Dan kemudian untuk ide-ide tersebut nanti akan diseleksi, dipilih dengan cara dievaluasi dulu, menilai konten, volume, tahap perkembangan, logika, nilai strategis, dan kebaruan. Jadi diseleksi terlebih dahulu mana yang baik sama yang tidak. Kemudian selanjutnya adalah dilakukan retensi. Retensi ini sama saja seperti diimplementasikan. Jadi definisinya itu menggerakkan pengembangan keterampilan dan kompetensi yang diperlukan untuk mewujudkan gagasan itu. Jadi diimplementasikan. Selanjutnya di sini ada metode design thinking. Jadi metode design thinking ini adalah metode yang digunakan untuk melakukan inovasi bisnis. Salah satunya. Dan berikut adalah fasenya, ada 5 fase. Ada 6 fase. Yaitu yang pertama itu definition ya. Definisi itu mendefinisikan masalah dan tantangan yang mendasari timbulnya suatu ide. Jadi didefinisikan dulu masalah apa saja yang ada ketika hendak untuk membangun suatu bisnis. Apakah produk itu sudah ada atau belum? Kemudian bagaimana strategi pasar yang dilakukan oleh pesaing. Kemudian yang kedua itu ada research. Jadi dilakukan research, yaitu identifikasi target user secara mendalam dengan memperhatikan konteks, bisa melakukan interview dan observasi yang dituju. Jadi nanti dilakukan identifikasi. Ini bisa dilakukan dengan cara menentukan riset ini bisa dilakukan dengan cara menentukan terlebih dahulu target market mana yang akan dituju. Kemudian yang ketiga itu ada interpretasi. Dan nanti dilakukan interpretasi hasil untuk mapping dan identifikasi akar permasalahan yang dimiliki target user untuk formulasi ide atau gagasan yang diambil. Jadi maksudnya target user itu adalah target pasar, sama saja seperti target pasar. Itu targetnya mau seperti apa? Kalau yang dasar itu biasanya ditentukan target secara demografis. Demografis itu dari mulai usianya berapa, kemudian untuk jenis kelaminnya pria atau wanita, kemudian untuk tempat tinggalnya di mana, dan pekerjaannya apa. Gitu. Jadi bisa ditentukan berdasarkan segmen demografis targetnya yang sekiranya itu cocok dengan produk atau jasa yang akan kita hasilkan. Nanti kemudian dilakukan riset seperti yang tahap 2 tadi. Nah, kemudian setelah interpretasi itu dilakukan ideasi. Ideasi itu menemukan ide-ide kreatif yang akan menyelesaikan tantangan dari target pelanggan. Itu tekniknya itu bisa dengan brainstorming, yaitu tukar pikiran dengan yang sudah berpengalaman. Dan yang kelima itu ada membuat prototype, jadi melakukan desain solusi yang itu paling optimum agar bisa nanti diimplementasikan. Dan yang terakhir itu tentunya dengan evaluasi. Itu mempengaruhi solusi dari hasil evaluasi target pelanggan secara berulang kali sehingga mendekati sempurna. Jadi yang sudah dievaluasi apakah sesuai dengan ekspektasi atau tidak, menguntungkan atau tidak. Panjang adalah sudut. Ada nilai-nilai design thinking ya. Nilai-nilai design thinking itu yang pertama adalah berorientasi pada tindakan. Tentunya tidak hanya dipikirkan saja, melainkan harus diimplementasikan. Yang kedua itu terbiasa akan perubahan, yaitu bersifat dinamis, dapat berubah. Di saat itu tidak
langsung jadi, tapi bisa saja ada suatu ketidakcocokan sehingga harus diulang lagi. Bisa bersifat dinamis. Kemudian itu berpusat kepada manusia. Jadi memang yang melakukan itu manusia, bukan ya. Kemudian yang keempat, terintegrasi dengan masa depan. Jadi jelas tujuannya itu. Dan yang kelima itu proses yang dinamis dan konstruktif. Kurang jelas suaranya, Bu. Kurang jelas ya, Pak. Coba itu tadi jelas terakhir sih. Oh ya. Selanjutnya mengedepankan empati. Ya. Dan yang selanjutnya lagi itu ada mengurangi resiko. Jadi dicari strategi yang tidak terlalu beresiko. Selanjutnya ada menciptakan arti dan membawa usaha kreativitas ke tingkat yang lebih tinggi. Dan yang terakhir itu logika kompetitif bagi strategi bisnis. Selanjutnya di sini ada faktor yang mempengaruhi proses ide kreatif. Menurut Saken dan Tit di dalam buku Innovation dan Entrepreneurship. Jadi ada beberapa yang berpengaruh, ada 4, yaitu memiliki semangat, passion untuk mencari dan mengidentifikasi peluang-peluang baru. Kemudian yang kedua itu fokus dan disiplin dalam mengejar peluang pada proyek tertentu, bukan mengejar berbagai peluang secara oportunis. Oportunis itu maksudnya adalah menguntungkan hanya satu individu atau kelompok. Jadi memikirkan kepentingan sendiri, maksudnya seperti itu. Dan yang ketiga itu fokus pada proses eksekusi sebuah ide, bukan pada proses analisis kelayakan bisnis yang tak berujung. Maksudnya analisis kelayakan bisnis itu seperti semacam proposal bisnis gitu. Jadi tidak hanya membuat penyusunan analisis kelayakan bisnis, namun harus diimplementasikan. Gitu. Yang keempat itu terlibat dan membangun jejaring profesional dan mampu menggali keahlian serta sumber daya yang dimiliki oleh orang lain. Selanjutnya adalah faktor lain, yaitu ada 4 faktor lain yang mempengaruhi proses ide kreatif. Itu ada dari latar belakang, psikologis, pendidikan, dan pengalaman. Latar belakang itu contohnya itu seperti di bagian Eropa itu pengusahanya kecenderungan adalah dari umat Yahudi. Seperti contohnya itu Facebook dan Google. Kemudian di Asia itu cenderung beretnis Chinese gitu. Itu dari latar belakang. Kemudian yang kedua ada berdasar faktor psikologis. Nah, faktor psikologi ini menyebutkan bahwa seseorang wirausaha cenderung untuk memiliki internal locus of control, yakni sukses atau tidaknya suatu outcome ditentukan oleh dirinya sendiri, bukan dari faktor eksternal. Jadi memang dari dalam diri seorang itu sendiri. Kemudian yang ketiga adalah dari pendidikan. Di sini ada istilah opportunity driven entrepreneurs dan necessity driven entrepreneur. Jadi kalau opportunity driven entrepreneur ini cenderung kelompok yang berpendidikan tinggi. Sedangkan untuk necessity driven entrepreneurs ini adalah kelompok yang tidak mampu pendidikan tinggi. Dan biasanya ini cenderung lebih sukses berwirausaha karena karena selalu yang namanya berkecimpung di dalam dunia usaha. Namun untuk yang opportunity driven entrepreneurs ini juga ada potensi juga untuk membuat usaha. Kemudian yang keempat ini ada berdasarkan pengalaman. Jadi orang yang sudah bekerja dan sudah berpengalaman ini biasanya bisa lebih baik dalam berwirausaha dibandingkan yang tidak berpengalaman. Gitu.
Selanjutnya di sini ada salah satu contoh bentuk inovasi bisnis saat ini adalah dengan memanfaatkan e-commerce. E-commerce ini memberi pengusaha peluang untuk menjadi sangat kreatif dan inovatif. Kepentingannya yang semakin meningkat ditunjukkan dalam jumlah penjualan e-commerce B2B dan B2C yang terus mengalami peningkatan. Itu bisnis itu adalah seperti e-commerce itu kan bentuknya aplikasi. Jadi aplikasi itu digunakan para pebisnis yang nantinya itu akan digunakan untuk bisnis juga. Jadi namanya bisnis tapi sudah bisnis. Bisnis itu adalah dari bisnis itu langsung ke konsumen akhir. Itu konsumen. Jadi itu penggunaannya itu konsumen. Kemudian untuk dua komponen utama itu ada dua, yaitu front end dan back end. Front end itu diakses secara langsung oleh pengguna, dengan back end itu tidak dapat diakses secara langsung oleh pengguna. Jadi memang ada beberapa e-commerce yang menggunakan satu aplikasi saja yang hanya bisa diakses oleh pemilik e-commerce. Namun ada juga beberapa e-commerce yang harus menggunakan dua aplikasi itu, dan untuk aplikasi itu bisa digunakan bisa dikendalikan oleh pengusaha itu sendiri gitu. Contohnya kalau misalnya kita kasih contoh itu kan ada aplikasi yang namanya Shopee. Ada kita menggunakan Shopee itu termasuknya itu adalah aplikasi komponennya itu front end, karena di situ bisa diakses oleh pengguna langsung. Jadi si pengguna itu bisa berlaku sebagai penjual dan pembeli di satu aplikasi. Berbeda dengan ketika kita itu menggunakan aplikasi Grab atau Gojek. Apabila kita sebagai pengusaha makanan di situ, kita itu harus menggunakan aplikasinya itu ada dua. Aplikasi untuk pemilik resto sendiri dan aplikasi untuk pembeli. Jadi itu perbedaannya. Kemudian untuk selanjutnya adalah faktor dalam e-commerce. Faktor yang perlu diperhatikan ketika menjalankan e-commerce. Yang pertama itu produk-produk harus dapat dikirim secara ekonomis dan baik. Jadi harus dipastikan bahwa jasa pengiriman yang digunakan itu ada asuransinya gitu, dan akan sampai dengan baik ke tangan konsumen. Kemudian yang kedua itu produk tersebut harus menarik banyak orang dan perusahaan harus siap mengirim produk keluar lokasi geografisnya. Jadi tidak hanya di dalam kota, melainkan bisa di luar kota. Kemudian yang ketiga itu operasi-operasi online harus menghasilkan penurunan biaya bila dibandingkan dengan operasi bangunan saat ini. Jadi maksudnya itu mungkin adalah biayanya itu rendah, tidak berbeda dengan ketika berjualan secara offline itu biasanya harus tambah biaya gitu. Contohnya itu seperti biaya sewa. Kalau misalnya kita memanfaatkan e-commerce itu biasanya kita bisa menggunakan rumah sendiri untuk sebagai tempat penyimpanan produk kita, sehingga tidak memerlukan biaya sewa. Jadi tentunya dengan menggunakan e-commerce itu biaya yang dikeluarkan itu tidak lebih banyak dibandingkan ketika berjualan offline. Kemudian yang keempat itu ada kemampuan perusahaan untuk menarik para pelanggan ke situs webnya secara ekonomis, tentunya dengan melakukan promosi. Biasanya kalau di aplikasi e-commerce itu seperti Shopee dan Tokopedia itu untuk promosinya itu bisa dengan memunculkan pop-up di dalam aplikasinya ketika para pelanggan itu membuka aplikasi. Selanjutnya ini ada situs web yang kedua. Jadi situs web ini wajib bagi pemilik bisnis online untuk memanfaatkan media sosial sebagai kanal marketing. Mengingat masyarakat Indonesia memang merupakan masyarakat yang aktif di jejaring sosial. Salah satunya menggunakan situs web. Situs web merupakan sarana komunikasi dan harus dapat menyampaikan pertanyaan-pertanyaan seperti berikut.
Yang pertama, siapakah pengaksesnya, kemudian apakah tujuan-tujuan dari situs tersebut, kemudian apakah yang harus dilakukan oleh para pelanggan ketika mengunjungi situs tersebut, kemudian apakah situs web tersebut merupakan bagian integral dari program komunikasi total perusahaan. Selanjutnya, untuk fungsi-fungsi yang harus tersedia di situs web itu sendiri adalah harus ada shopping chart, kemudian koneksi servernya aman, kemudian yang ketiga pembayaran kartu kredit, dan yang keempat adalah fitur umpan balik pelanggan. Untuk shopping chart itu adalah perangkat lunak yang menerima pesanan-pesanan produk serta menghitung dan menjumlah pesanan-pesanan pelanggan berdasarkan informasi ketersediaan produk. Jadi bentuknya shopping chart itu adalah di dalam suatu software atau aplikasi itu, di dalam situs web itu biasanya nanti akan tersedia kayak seperti bentuknya keranjang. Jadi nanti itu penting sekali yang namanya komponen penting yang harus ada di dalam suatu web. Nanti keranjang itu juga otomatis harus dapat menghitung berapa kuantitas yang akan dibeli dari pelanggan dan jumlah total yang harus dibayarkan agar pelanggan langsung dapat membayarkannya. Jadi harus bersifat canggih dan koneksinya juga harus baik. Kemudian pembayaran kartu kredit juga ada karena sekarang ini untuk yang namanya kredit ini cukup banyak diminati oleh para pelanggan, apalagi untuk jual beli barang elektronik. Itu biasanya sudah banyak pelanggan yang percaya menggunakan kartu kredit di dalam jual beli online. Kemudian yang terakhir itu fitur umpan balik pelanggan itu bisa diartikan sebagai harus ada yang namanya pelayanan customer service. Jadi ketika ada komplain itu bisa dikirimkan melalui email, kemudian harus ada respon dari perusahaan sebagai salah satu maintenance dari perusahaan untuk tidak mengecewakan pelanggan. Begitu. Mungkin cukup sekian untuk penyampaian materi pada hari ini. Apabila ada pertanyaan mungkin bisa ditanyakan langsung saja. Mohon maaf apabila penyampaiannya terlalu cepat. Iya. Ya, oke. Karena ini juga. Oke, Bu Isti, terima kasih. Share screen-nya ditutup dulu. Iya, Pak. Ya, oke. Oke, nah itu tadi Bu Isti sudah menyampaikan satu materi tentang ide bisnis. Ada beberapa mungkin yang sudah kita pernah pelajari sebelumnya, metode ATM gitu ya, kita sudah kenal. Nah ini tadi diperkenalkan lagi, disampaikan lagi oleh Bu Isti, gitu ya. Ya, mungkin yang nanti akan disampaikan juga akan dipimpin Pak Chandra nanti, terutama di diskusi barangkali. Kita buka barangkali ada diskusi atau ada yang mau menanyakan tentang ide bisnis begitu dalam forum ini. Yang saya tahu kan sudah ada grup, udah ada kelompok gitu ya. Dari kelompok-kelompok itu nantinya membuat satu ide bisnis dulu. Ya memang beberapa kemarin sudah ada. Ini juga mungkin akan saya tampilkan lagi, barangkali mau diberikan komentar atau penilaian sama Pak Chandra. Coba saya tunjukkan tentang revisi yang sudah kalian lakukan ya. Terima kasih atas partisipasinya. Nah ini ya, revisi dari brosur masing-masing. Ini dari Wulan, ini masih yang sendiri-sendiri ya. Dari Rika, dari Fikri,
kemudian Juju, Triarstu. Ya. Ada yang memang hanya menambahkan di revisinya price. Ada price-nya 5.000, menambahkan begitu, ya nggak apa-apa. Terus yang ini dari Adam Julian, Mustika, Bayu. Nah ini yang kelompok yang seperti ini. Nah, mungkin ada komentar nanti dari Pak Chandra tentang beberapa dari ide-ide bisnis yang sudah kalian buat, kemudian dari ide bisnisnya ini kan dibuat brosurnya, karena kita terbatas situasinya sekarang seperti ini, sedang semua harus di rumah, makanya kemudian tugas-tugasnya ini ya masih membuat, bagaimana membuat brosur dari yang kalian buat idenya, gitu ya. Nanti akan kita tingkatkan selain brosur, ini kan brosur yang bisa nanti untuk dibagikan atau bisa untuk di media sosial, tapi juga bisa saja nanti setelah ini tugasnya adalah membuat narasi untuk di radio, iklan radio kan kita kenal iklan itu dari berbagai media gitu ya, menggunakan berbagai media. TV, mungkin kalau iklan di TV biayanya mahal karena ada biaya produksinya yang tidak biasa karena harus mungkin menggunakan artis. Nah, biaya seperti itu kan ditanggung oleh pengusaha. Tapi kita pakai yang sederhana dulu. Kalian cari informasi tentang bagaimana sih iklan di radio, modelnya apa saja. Kita di CIC juga melakukan seperti itu ya. Iklan di radio, mungkin ada iklan baca atau iklan apa. Nah, Anda cari informasi tentang macam-macam iklan di radio itu menggunakan cara apa saja begitu ya. Ya, dilanjutkan ini Anissa Mutiara Dewi ya. Kemudian Adolfin DLB. Ini namanya siapa ya? Lengkapnya nanti tolong apakah ini Adolfin DLB? Kemudian juga Rizka Fadila Saputri, Yusri, ya ini yang sudah direvisi. Kemudian dari revisi ini paling tidak sih kan menampilkan harganya. Ada harga-harganya, mungkin ada program. Nah, seperti ini, enjoy, ada diskon 20% sampai 30 April 2020. Nah, misalkan seperti ini juga boleh juga. Ya. Oke, ini Christian Niko. Coba Pak, dari yang tadi ada apa kopi itu Pak? Oh ya, siap. Nah, ini. Sebelumnya apa nih Pak? Bradal Kof. Ya, sebelumnya apa sebelumnya ini? Sebelum Bradal. Yang ini. Oke, ini Oke, saya akan coba secara cepat bahas mengenai hasil koreksinya. Yeah. Bagaimana dari perspektif pembuatan brosur dari awal, Pak, supaya cepat. Yeah. Ini awalnya ini. Ya. Yeah. Jadi Saudari Wulan Agustiana sudah mengkoreksi, menampilkan harga dari setiap barangnya. Nah, gambar fotonya tertata rapi, ya. Tetapi brosur tidak bisa mau rapi seperti ini bisa, mau artinya pakai unique positioningnya juga boleh, ya. Hanya di sini memang menampilkan utamanya adalah Gria Karya Harapanku, tersedia souvenir dari bahan manik-manik, kebutuhan khusus dijual dengan harga standar. Nah,
ini pengertian dijual dengan harga standar dan dengan harga yang sudah dicantumkan. Nilai lebihnya apa? Supaya nilai lebihnya ini di brosur ini untuk daya tarik. Ya, apakah ada program khusus di bulan April atau khusus bulan Ramadan, sale sekian persen, misalnya seperti itu. Ya, jadi di brosur harus menampilkan justru nilai promosinya. Ya, jadi ini nilai promosinya perlu ditambahkan. Lanjut. Ya. Rika Agustin ya menceritakan mengenai adanya Gria Karya Harapanku. Menurut saya fotonya terlalu banyak mengenai Gria Karya Harapankunya, terlalu banyak. Jadi cukup ambil figur satu anak yang memang memiliki kekhususan dalam pengertian itu tidak mengeksplorasi anak-anak. Tetapi ini adalah menampilkan ciri khas bahwa memang Gria Karya Harapanku ini merupakan komunitas anak-anak yang berkebutuhan khusus. Nah, ditampilkan sebagai representasinya salah satu anak, kemudian ada satu foto, lagi yang lain itu boleh, tapi tidak semuanya. Jadi seperti yang pakai kaos kuning semua, ini buang space kalau di brosur. Kemudian ada berapa foto ini? Ya, 1, 2, 3, tapi yang ketiganya ini di bawah ada terjadi kombinasi beberapa foto, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi too many, terlalu banyak sehingga mengkaburkan pandangan. Perlu diingat, brosur adalah salah satunya eye catching. Jadi eye catching itu pandangan mata menangkap objek. Jadi begitu selintas bisa menangkap dengan menarik pandangan mata sekejap saja, itu akan bagus. Itu yang disebut brosur, ya. Kemudian keterangannya penyandang disabilitas adalah, saya rasa nggak perlu di meaningful kembali, diartikan penyandang disabilitas. Lebih kepada produknya, di sini boleh Anda menerangkan, kami juga di sini membuat beberapa kerajinan meskipun terlihat sederhana, tapi karena ini untuk bisnis, kita tidak perlu dengan kemasan terlalu rendah hati, meskipun terlihat sederhana, tapi justru bahasa itu bisa memberikan kontraproduktif. Ya, itu pembahasan saya. Yuk support anak-anak, itu betul, bagus, silakan, itu bisa dikembangkan lagi. Ya, terus lanjut Pak. Ya. Fikri Ahmad Arofi. Iya, simple. Oke. Ya, placementnya jelas. Placementnya adalah bagaimana menghubungi tempatnya, Cirebon, Jawa Baratnya, barangkali di Komplek Mega Enda, bla bla bla. Ini terlalu ini. Oke, good. Lanjut, bagus. Fikri, simple tapi jelas. Gria Karya Harapanku, diskon 20%. Nah, ini terlalu simple. Ini bagus di eye-catching diskon 25%-nya, tetapi karyanya apa yang mau dijual? Jangan ketinggalan. Ketinggalan di mana? Juju Amalia. Ya, jadi produknya yang terlalu simple. Terlalu simple, ya. Eye-catching-nya sudah bagus, tetapi produknya perlu dengan minimal pembelian 125. Ini bisa kontraproduktif, dianggapnya yang ditayangkan produk tersebut harganya 125. Bisa saja, karena tidak ada info mengenai ini apa barangnya, ya, agar ini diperbaiki mengenai barangnya dan harga. Ya, pembelian kata dengan
dalam brosur tidak perlu terlalu narasinya itu lengkap dengan tata bahasa. Kata dengannya itu nggak usah dimunculkan. Minimal pembelian 126.000, diskon 25%. Nah, sebenarnya ini bisa hilang, diskon 25%, di bawahnya minimal pembelian 125.000. Anda mendapatkan diskon, nggak usah lagi kata itu, narasi itu dimunculkan. Karena memang Anda sudah ngetengahkan diskon 25%. Nah ini yang saya ingin supaya Anda belajarnya salah satunya seperti ini. Narasi itu nggak perlu komplit struktur bahasa Indonesianya. Dengan minimal pembelian sekian, Anda mendapatkan diskon. Padahal Anda sudah memunculkan diskon 25%. Kan bisa dirubah, diskon 25%, minimal pembelian 125.000. Sehingga kata di bawah itu space-nya kosong. Jangan ketinggalan. Apanya? Nggak pada tempatnya, kurang pada proporsionalnya. Kata jangan ketinggalan. Munculkan produk dan beberapa variannya. Lanjut. Ya, ini jujur bisa diperbaiki. Nah ini foto yang tempat ada tali untuk gantung pot. Itu terlalu fokusnya nggak ada karena produknya ada berapa sebenarnya cukup 2 diperbesar, nah kemudian dikasih keterangan apanya yang dijual itu potnya atau gantungan talinya. Nah ini ya kan, for order follow Instagram, price 5.000 ya. Ya bisa saja seperti ini, ya. Order ya di Instagram, handmade para penyandang kebutuhan khusus. Ramah lingkungan apa nih untuk digunakan. Oke, ini sebenarnya Anda jangan membuat polemik, pemicu polemik. Ramah lingkungan untuk digunakan. Apakah benar? Apakah sudah pakai kajian? Padahal ada bahannya dari plastik yang ini gantungan atau untuk ini gambar hati-hatian ini. Nah, ya tak? Jadi jangan memunculkan potensi polemik. Ya, langsung pada fokus harga, promosinya apa, miliki segera. Kata miliki segera lebih baik kepada promonya apa gitu. Kerajinan hasil karya anak bangsa terbaik. Ini juga memunculkan potensi polemik. Anak bangsa terbaik, bagaimana kategorinya? Nah ini, jangan dimunculkan hal-hal seperti ini. Oke, lanjut. Ya, sebentar. Nah ini Bradal Cove. Adam. Mana Adam? Masuk. Bayu dan Raselina Devi Mardiana. Ada yang ada dari 3 ini? Adam, Bayu, Raselina Devi ada. Oke, saya lanjut. Ini idenya bagus. Apakah ini mau direalisasikan bikin kafe atau yang seperti ini? Hanya pertimbangkanlah namanya. Nama itu apakah lebih dibuat gampang disebut, ya? Mungkin ini ada artinya, makanya kalau ada mahasiswanya dari grup ini, ada boleh. Bayu ini sebenarnya. Bayu ada ya, Bayu? Ya, jadi ini bagus sebetulnya. Ini inovasinya bagus menurut saya. Inovasinya cukup oke. Ya. Ada wipe with coffee, only 20K. Ya, Bayu. Nah, ini udah bagus. Idenya siapa nih, Bayu atau sepertiga? Nah, hanya namanya. Coba, Bradal Cove. Bradal Cove. Coba, cari ide namanya. Ini bisa bagus, bisa direalisasikan bisnisnya. Kalau ini taste-nya benar. Ya kan? Iya. Lanjut. Nggak ada yang mau nyampaikan nih, Adam, Bayu, Raselina, atau yang dari yang lain? Oke, ya. Lanjut.
Ini nama bradal kopinya ya, yang saya ingin rubah. Souvenir Craft, Yayasan Harapanku. Souvenir Craft, aneka souvenir kerajinan tangan yang dibuat secara unik dan kreatif. Ya, cara pemesanan, harga untuk daya tarik karena supaya ini, dan kemudian aplikasi penggunaannya, apakah untuk souvenir pesta perkawinan, ulang tahun. Jadi supaya mendorong, membukakan pikiran dari customer, calon customer, bahwa souvenir craft ini aplikasinya bisa untuk apa, gitu kan? Ya. Ya, lanjut. Belum ada harganya. Belum ada harga. Ya. Cerita-cerita menarik dari kaum disabilitas. Kita jualan produk atau kita jualan cerita? Nah ini, yuk support. Nah betul ya. Jadi ini harga sudah ada, bagus. Rifka, ininya simple, ya. Harga mulai dari 10.000, ya. Kemudian foto 1, ya. Ini fotonya bukan disabilitasnya nih, ini pembinanya ini. Ya. Oke, dikoreksi sedikit lagi ini mengenai produknya sama promonya apa. Mulai harga 10.000 itu promonya untuk bikinlah promo khusus bulan April, bulan Mei. Nah, itu saya ingin mengajarkan supaya saudara kalau bisnis ya ada promonya gitu. Apalagi situasi misalnya yang seperti ini, itu delivery online seperti itu bisa juga, ya kan? Terus lanjut Pak. Yusril. Oke, ini ya ya ininya sudah ada, order kontak asnya. Harga. 15.000, hanya promonya yang belum. Promonya, supaya menggugah orang untuk membeli tidak dengan harga normal. Ya, seperti itu. Oke, jadi perlu ada promo. Nah, ini kotak-kotak sebelumnya Pak. Kotak-kotak yang di atas, kiri atas. Ini seharusnya bisa diisi dengan promo berapa. Apa, ya, lanjut. Ya, ini hampir sama. Enjoy 20% diskon. Ya, bisa. Kontaknya. Can be used, ya, this benefit-nya. Cuma semua pakai bahasa Inggris. Apakah tepat pakai bahasa Inggris semua? Ya, produknya untuk siapa, kalangannya. Kalau misalnya untuk hajatan, daripada pusing-pusing bahasa Inggris, kadangkala kita pasarnya, kalau segmen produknya memang disesuaikan untuk milenial yang mahasiswa-mahasiswi di mana bahasa Inggris tidak terlalu asing, tetapi kalau bagi masyarakat orang tua yang di mana memanfaatkan untuk craft dan lain sebagainya, ya gunakanlah bahasa Indonesia. Produknya menurut saya perlu di bahasa Indonesia kan, kalau dari produk Gria Harapanku. Kecuali kita mau produk Gria ini untuk ekspor, tetapi tidak bentuk brosur kalau ekspor. Berarti bentuknya adalah proposal bisnisnya. Itu nanti by email, itu pakai bahasa Inggris, tidak brosur. Tetapi portofolio daripada Yayasan Harapanku, memperkenalkan profil dari Yayasan Harapanku sambil menawarkan produk in English, itu untuk kalau ekspor. Ya, tapi intinya udah dapat, promonya ada, kontaknya dapat, kemudian harganya ya bisa di start mulai berapa, tinggal seperti itu. Ya, karena ini orang akan males dalam situasi sekarang itu menanyakan, menghubungi hanya untuk nanya harga.
Kenapa saya cenderung produk-produk ini? Karena ini produk gimmick-gimmick dan harganya murah. Kalau sudah harga barangnya memang murah, jadi menjadi keunggulan secara otomatis, secara natural dari produk itu. Jadi munculkanlah harga. Misalnya yang produk yang di hati-hatian itu, misalnya 3.000 perak, 2.000 rupiah, itu kan murah, ya, dan seterusnya. Jadi harga perlu ditampilkan. Ini secara random, ada pertanyaan dari saudara semua, para mahasiswa KWU 3? Silakan, barangkali mau ada yang tanya. Sambil menunggu Christian Nico, kata produk yang ditawarkan nggak usah dimunculkan lagi. Ya, nah ini narasi ini. Ya, hiasan bolpen, betul, harga munculkan, sekian rupiah, gantungan kunci, open order, call, jadi satu boleh di sini, call, no kontak kami, jadi ini bisa digabungkan kontak kami dengan Gria Harapanku nomor HP di bawahnya open order, jadi bisa saja. Jadi karena sudut pandangnya orang membaca langsung pada kelompoknya, itu teknik brosur. Ya, jadi kata produk yang ditawarkan, ya ini jangan terlalu kaku, jangan terlalu membawa struktur bahasa ke dalam brosur. Ya, jadi ini perlu harga, udah betul hiasan bolpen, ini bagus, jadi fungsinya dapat, ya. Tapi harga sama narasinya yang tidak perlu agar dihilangkan. Lanjut. Izzuddin Ilhamsah. Ya, Izzuddin. Hiasan pensil, betul. Ah, ini bagus, lengkap, sudah ada harga, ya. Format pesanan, nama, alamat. Nah, kalau mau format pesanan, jangan terlalu ribet. Ya kan? Jangan terlalu ribet. Jadi, ya, apakah memang sudah cukup nama, alamat, nama barang? Apakah alamat hanya diganti saja untuk nomor HP? Begitu dia pesan, untuk komunikasi dulu, begitu udah order, baru ditanyakan kita kirimnya kemana. Kan bisa seperti itu. Ya, nama barang, ya, oke. Ya, promonya apakah diperlukan ada atau tidak? Masker, oke, next Pak. Masker sudah cukup Pak. Masker Cyclo Skin, apa ini? Saya baru tahu juga masker ada begini. Bagus. Tria, Rika, Ayu, Dania. Wah, 4 orang. Ya. Oh, ada lavender, ada blueberry. Oh, oke. Good. Ya, brosurnya komplit informasinya. Tata letak sudah oke. Bagus. Cuma namanya apa? Pilokaliskin. Nah, ya. Pilokaliskin. Namanya cukup sulit juga. Oke, tapi itulah produk. Ya, mungkin kalau misalnya ada betul masker pilokaliskinnya dimunculkan, tetapi dijadikan utamanya apa ya? Masker di bahasa sederhana sehari-harinya apa? Boleh juga. Karena ini terminologi pilokaliskin ini asing, cukup baru bagi masyarakat awam. Apanya? Apakah masker berasa, ada vitamin C, kolagen, ada ini, ya, barangkali seperti itu. Meskipun tetap disebutnya di bawahnya nama pilokaliskinnya, tetapi di utamanya munculkan masker apa yang bahasa sehari-hari yang mudah dicerna. Ya. Jadi kadang-kala jangan kita terlalu berani memunculkan sesuatu yang sulit dikenal, karena harus ada proses mengedukasi pasar kan, daripada kita mengedukasi dulu itu biayanya mahal, waktu lama. Nah, kenalkan aja masker yang tes buah atau apa misalnya, ya seperti itu. Lanjut, Pak. Rika Agustinnya itu ada tuh.
Ada? Nggak ada yang tanya nih? Tria, bagus. Ini yang Tria, Rika, Ayu. Oke, Siti Istiqomah, KA. Kreatif, karya kreatif anak bangsa. Cantik, unik. Contact us. Ya, 10.000. Oke, seperti yang tadi, fotonya kurang diedit mengenai apa yang 15.000 itu untuk tali pot tanaman. Ya, kalau bisa dikasih nama satu-satu, yang 10.000 itu apa sih bentuknya, orang meraka-raka. Apa ini? Padahal itu untuk aksesoris bolpen. Nah, itunya disebut. Ya. Nah, yang 10.000 yang sebelah kanannya, yang di atas diskon all item 50%, udah betul ada diskonnya. Kemudian tapi di situ disebut nama dari produknya. Nama produknya perlu, Saudari Siti. Ya. Oke. Herfian. Herfian. Nama produk juga gantungan love. Apa itu gantungan love? Gantungan love. Hiasan pensil. Bagusnya ya, kalau misalnya di nama-nama ini ada pada fotonya, jadi orang nggak puzzle thinking, tidak. Nah ini ada pelajaran baru, tidak memunculkan puzzle thinking, puzzle ada pola pikir yang si customer tuh suruh mikir mencocok-cocokkan sendiri. Gitu. Mana sih yang gantungan love? Mana yang hiasan pensil? Dan seperti itu. Nah ini hindari yang seperti itu. Taruh namanya pada produk tersebut. Lanjut. Herliana. Ya, Herliana. Format order, ya ini sama juga. Jadi ada puzzle thinking agar aneka macam produk. Ya, jadi langsung saja kata aneka macam produk pun bisa hilang. Disebut gelang, etnik Nusantara. Kemudian di sini apa nih? Yang gambar hati ini apa ini bentuknya? Sebagai gantungan apa itu? Kemudian ini tali pot gantung. Kalau tali pot gantung ya gambarnya, fotonya tali pot gantung aja, jangan ada pipanya. Oke, lanjut. Ya itu sebagai pembelajaran. Ini satu yang dimunculkan. Jadi seolah jualannya satu. Itu risky, terlalu risky. Riskan karena berarti cuma satu. Ada. Munculkan produk yang lain, tidak apa-apa, kasih harga, kasih nama. Kalau kerajinan, ini udah betul, kerajinan tangan hasil karya anak-anak berkebutuhan khusus, Gria Karya Harapanku. Anak-anaknya ini kan perlu berkebutuhan khusus, seperti itu. Ya, lanjut. Udah bagus. Souvenir, ya, selnya apa? Ya, homemade by disability. Nah, makanya ini jangan paksakan bahasa Inggris deh. Ya. Nah, ini sudah di-cut nih, ini gantungan potnya udah lebih baik karena lebih terfokus. Kalau tadi banyak itu kan jadi kecil. Nah, tinggal diberikan nama masing-masing ya dan harga ya. Nah, foto ambil yang merepresentasikan anak-anak berkebutuhan khusus itu disability. Ya maaf, misalnya ada anak yang pas pakai tongkat, pakai kursi roda, itu kan simbolik yang sudah otomatis orang sudah nggak usah ngomong tentang disability. Seperti itu. Ya. Tetapi kalau posisi ini sedang pakai kaos kuning semua, tidak representasikan kepada disability-nya. Again, kita bukan mengeksplor disability-nya, tetapi ini kan secara real life, bahwa memang ada anak-anak berkebutuhan khusus, sudah hebat bikin karya seperti begini. Nah, kita membantu menjual, dan dengan proses membuat brosur. Itu loh. Ya, lanjut.
Devi Lestari. Ya, fotonya juga ini agar dikoreksi yang foto anak-anak krianya. Special price. Ya, ini 50.000, 30.000. Gantungan ya, so far oke, tinggal ini sudah bisa nangkep maksudnya. Backgroundnya pun cukup bagus. Oke. Tinggal foto representasi dari grianya. Ya, oke, lanjut Pak. Buy two get one. Ini promonya ada Children Creativity Center Handmade. Ya, boleh-boleh saja ide-idenya. Oke, ada harga, ada ini. Masih banyak lagi. Ayo di order sekarang juga. Oke. Ya. Dwi, that's okay. Lanjut. Nah, ini. Sulistia. Sulistia. Iya, saya kasih masukan tata letak teksnya. Souvenir wedding dibalik ke situ. Ada lagi tambah kecil jenis-jenis souvenirnya, kurang pada proporsionalnya sebagai brosur. Ya, buatlah brosur yang mudah dibaca tanpa membuat suatu potensi membaca kesulitan membaca karena tulisannya kecil, tetapi memang dibuat dari bawah ke atas. Ya. Nanti pada brosur tertentu bisa ada, tapi kalau misalnya jenis-jenis souvenir, nah sebab itu lebih baik tidak pakai teks, tapi pakai foto. Ya, pakai foto tentang jenis souvenirnya. Jadi nggak usah menjelaskan pakai bahasa, struktur bahasa. Ya, jadi Sulistia ini perlu adanya foto. Kalau mengenai bentuk brosurnya lebih kesan santai, oke. Hubungi WA, fontnya lebih ya. Kemudian menunjuk formatnya juga itu sudah oke, hanya di tengahnya. Yang souvenir wedding sama jenis souvenir ini sebaiknya ada perubahan harga mulai, ya. So, kenapa nih low system resource effect? Halo. Jalan Pak, jalan. 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 Ya, saya rasa itu ya Sulistia. Harus ada perbaikan, ada perwakilan mewakili fotonya apa dan seterusnya. Aksesoris cantik, dukung mereka membeli hasil karya anak didik dia karya panggung. Oke. Ya, digabungkan. Tersedia yang seperti tadi hampir sama ya, apakah mau di setiap foto dikasih nama, jadi nggak usah pakai texting terlalu banyak. Lanjut. Penunjukan alamat pemesanan udah bagus, kemudian di sini Anjas, Ervian, Hanafan, dan Panji. Oke, ini bagus, terstruktur rapi. Ya, hanya nomor telepon ada, oke, good. IG-nya ada, ya. Jadi ingat kalau bikin brosur harus jelas nanti kemana ordernya, ya. Percuma brosurnya hebat-hebat, tapi kalau nggak ada alamat. Kemudian hindari kata teks yang salah. Yuk segera kunjungi. Nah, ya, jadi memang harus ada editing. Ya, kunjungi kurang n. Ya, lanjut Pak, udah bagus, tapi Ini pertama. ini tata letaknya terlalu textingnya, silakan order barangnya bertubrukan dengan harga 10.000. Ya, ini agar, nah ini jadi agar diperhatikan.
Namanya nggak ada, 15.000 itu apa, jual tangannya atau apa, dan seterusnya. Ya, seperti 10.000 itu aksesoris daripada bolpen. Saya rasa ini saya mewakili secara random untuk perbaikan brosur, ngasih gambaran ilmu bagaimana membuat brosur. Ya, tadi ide bisnis, kalau itu sudah ada yang buat kelompok kan pada dia? Iya, sudah. Oke, kita akan matangkan kelompoknya dengan ide bisnisnya yang sudah disampaikan juga. Nanti kita akan koreksi mengenai ide-ide bisnis itu. Saya rasa dari saya hari ini cukup Pak Dardi. Ya. Barangkali mahasiswa ada yang mau tanya, boleh saja mengenai KWU 3 ini. Ya, dibuka pertanyaan barangkali ada yang mau bertanya, silahkan. Sandi. Iya. Sudah cukup lama juga. Oke, saya rasa Pak cukup. Ya. Sudah cukup ya. Ya, terima kasih. Selamat siang. Enjoy your time, study from home, dan kembali selamat menjalankan ibadah puasa. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Sukses selalu, sehat selalu semuanya.